ngaji itu sangat wajib, sewajib-wajibnya, fardu ain. Ya, ngaji itu fardu ain, tidak bisa diwakili. Saya nanya, yang wajibnya itu bisanya atau ngajinya? Bisanya atau ngajinya? Yang wajibnya itu tidak lain adalah tolabul ilminya, Pak, ngajinya. Nanti urusan bisa, paham nggak paham, bukan tugasnya kiai ajengan. Siapa yang memahamkan? Siapa yang memintakan? Siapa yang mencerdaskan? Siapa? Allah. Yang penting dengan jalur jalan ikhtiar yang sewajarnya, dengan etika kemauan yang pastinya kuat, selagi dia ikhtiar dengan Allah yang sesuai, Allah akan buka futuhal arifin. Allah akan buka hatinya agar dipahamkan dengan pemahaman ilmu Allah. Ingat bahwasanya yang wajibnya itu ngajinya, ya. Yang namanya thalabul ilmi wajib hukumnya. Bisanya Allah yang memisahkan, Allah yang mencerdaskan, Allah yang memahamkan. Nah, kembali lagi ke hatinya Quran, yaitu surah Yasin. Kita tarik sedikit dalam kehidupan kita. Hati ini dalam diri kita ini sangat luar biasa. Perlu pentingnya menjaga, perlu pentingnya memanage qalbu kita. Dengan apa? Salah satunya tidak lain, ini rutinan kita, jam'iyah majlis kita, bentuknya yasinan, zikiran, sholawatan, kajian ilmu. Ini menjadi sarana. Ini belum sempat hadir sebulan sekali minimal, ya, seminggu sekali belum sempat hadir, minimal sebulan sekali. Pentingnya, perlunya kita memaksakan diri kita agar kita ikut ambil rutin di majelis ilmu. Sekali lagi, bukan wajib pintar pahamnya, nanti itu mafadhol dari Allah. Yang wajib adalah ngajinya, ya. Yang namanya ngaji tidak mandang usia. Tidak ada kata Rasul thalabul ilmi khusus orang tua, khusus kakek-kakek, nenek-nenek. Tidak ada. Tapi bentuknya sangat indah, global, umum. Muslimin wa muslimatin, muslim laki-laki dan muslimat perempuan. Coba bentuk kalimat Rasul menyampaikan, tidak lain sabdanya, tidak khusus tapi am. Kalau khusus dikhususkan untuk anak kecil, untuk anak dewasa, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, sepuh dan yang lainnya. Akan tetapi Rasul menegaskan yang namanya thalabul ilmi itu tidak lain adalah fardhu ain, tidak bisa diwakili hukumnya, wajib. Ya. Lanjut. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Nah, bahwasanya setiap sesuatu itu ada hatinya. Jelas kita pun hidup diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, yakni manusia di muka bumi ini mempunyai hati. Nah, kembali lagi kita saling mengingatkan pentingnya kita memanajemen qalbu kita. Salah satunya mendawamkan zikrullah, zikir kepada Allah yang tadi dibacakan sebagai sholat. La ilaha illallah. Beda Pak, kalau zikir ada isinya dan zikir tidak ada isinya. Begitupun istighfar beda. Kalau istighfar ada isinya dan istighfar yang kosong. Tahu kalau Bapak makan kacang suka ada yang kosongnya ya Pak. Nah itu kayak gitu. Ya, begitupun ketika melafalkan zikir itu, kita bisa membedakan mana zikir dilafalkan ketika ada isinya dan kosong. Istighfar pun begitu, ketika melafalkan istighfar ada isinya dan juga ada yang kosong.
Bagaimana kalau kita landasan dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Ini salah satu tanda ciri dari keimanan seorang. Ketika dia berzikir Allah, wajilat bergetar hatinya. Nah, ini ada iman berarti. Kalau kita mendengarkan, apalagi melantunkan, wajilat qulubun, bergetar hati kita. Kalau ada isinya, diresapi, ya. Kalau udah masuk nanti jalur thariqah, pasti tahu titik-titik latifah. La ilaha illallah. Adem lihatnya, adem dengarnya, ya enak didengarnya, ada isinya. Begitupun istighfar, istighfar yang kosongan, astagfirullahaladzim, 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 tapi yang ada isinya. Ketika kita mendapatkan istighfar, seyogyanya membayangkan dosa-dosa kita dari atas kepala sampai ujung kaki. Astagfirullahaladzim. Bayangkan dosa kita satu hari ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dosa apa ya Allah? Dosa terhadap istri, dosa terhadap anak, dosa terhadap rekan, dosa terhadap bawahan kerja, dosa terhadap ikhwan kita. Astagfirullahaladzim. Ada isinya. Jadi diistighfarkan semuanya. Mulut kita sehari ini ngomong yang sesuai tidak, mata kita, tangan kita, istighfar ada isinya. Astagfirullahaladzim. Ini salah satu tidak lain untuk, karena kenapa? Nyambungnya kepada